dia itu P53. Kalau P53-nya itu dia berfungsi normal, maka dia akan menekan pertumbuhan atau dia bisa memperbaiki diri. Tergantung P53-nya. Kalau kita ini tergantung keimanan dan takwa. Itu pada P53 ini. Kalau P53 ini rusak, maka nekrosis atau mati sekalian. Katakanlah P53-nya tidak berfungsi secara normal. Jadi yang berfungsi untuk mempertahankan selnya saja itu udah nggak normal. Apakah sel sudah tidak bisa ngapa-ngapain? Tadi kan guardian jinnya P53. Kalau ada mutasi pada P53-nya berarti nggak bisa apa-apa dong. Tidak. Ada faktor eksternal di luar sel. Contohnya NK sel atau natural killer cell atau makrofag. Dimana kalau ada sel-sel yang lebay seperti itu ditembaki. Jadi kalau ada sel-sel yang dia tidak mau mengontrol diri sendiri, dia tidak sadar diri bahwa dia berlebihan, maka dia akan dibantai. Sama siapa? NK sel. Maka mekanisme pertahanan seperti ini berlangsung spes ya. Jadi di dalam diri sel itu sendiri sudah dibekali oleh kemampuan dia untuk mengontrol. Kalau dia itu tidak bisa out of control, masih ada orang lain yang bisa bertugas untuk membunuh sel-sel yang berlebihan. Contohnya adalah NK sel atau makrofag. Sehingga ketika dia itu mengidentifikasi ada sel yang berlebihan, maka dia akan racuni. Jadi sel itu akan diracuni menggunakan racun tikus. Nah, racun tikus bukan racun tikus ya. Mediator yang bisa meracuni sel. Siapa itu? TNF alpha atau FASL. TNF alpha itu tumor necrosis factor. Namanya aja tumor necrosis factor. Berarti dia adalah racun yang dikeluarkan oleh makrofag atau sel-sel dendritik untuk membunuh sel yang lebay. Kalau dia nggak sadar diri nih, dia nggak mati-mati saja dia racun nih. Pakai apa? TNF ini. Sehingga kalau ekspresi TNF itu banyak pada jaringan, sebenarnya dia itu ingin meracuni sel-sel yang berlebihan atau sel-sel yang asing yang bukan pada tempatnya, misal mikroba, misal bakteri atau yang lain-lain. Sehingga dia itu bisa meracuni selnya. Jadi kasih racun, suntik mati. Pakai apa? TNF. Sehingga mekanisme yang seperti ini sekali lagi simultan. Pertanyaannya sekarang kalian sehat. Sekarang kalian sehat, tidak terjadi apa-apa. Tapi apakah tidak terjadi apa-apa itu tidak terjadi apa-apa? Tidak juga. Justru karena kita nggak kenapa-napa itu karena ada apa-apa. Justru karena NK sel, karena makrofag ini meracuni sel yang berlebihan di dalam diri kita sehingga ada yang mati, kita bisa normal hidup. Kembali lagi ke teori tadi. Kita hidup itu karena ada kematian. Sehingga dengan adanya sel yang mati itu kita bisa mengikuti kuliah yang saya berikan malam ini. Sehingga kalian perlu berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah membekali mekanisme kita ini biar bisa hidup dengan normal. Kalaupun ada yang sakit, ada yang sedang tidak enak badan, percayalah mekanisme untuk membuat kalian sakit itu cukup panjang. Ya. Kalau seandainya itu salah proses, itu kita nggak sakit, nggak berhasil sakit. Sehingga kalian juga perlu bersyukur dengan mekanisme diri kalian yang berjalan dengan normal, kalian bisa sakit. Nah. Intermezzo ya. Oke, next. Ini pertumbuhannya jadi eksponensial. Kadangkala malah double-nya ini 10 pangkat, bukan double lagi ya. Jadi
dari yang 10 pangkat 9 jadi 10 pangkat 12. Jadi eksponensialnya itu sangat kencang sekali untuk pertumbuhannya. Next. Jadi kalau kurvanya itu dari Y sama dengan itu eksponensial, tipikal persamaannya itu sangat eksponensial, konstanta eksponensial. Next. Nah ini contohnya pertumbuhannya ya, jadi mulai dari yang satu dan lain-lain. Ada yang disebut dengan karsinogen. Karsinogen. Karsinogen adalah sesuatu yang menyebabkan pertumbuhan sel itu kemudian tidak terkontrol. Yang awalnya itu proto-onkogen jadi onkogen. Nah, itu disebut dengan karsinogen. Zat-zat yang bisa membuat sel itu bisa membelah tidak terkontrol. Itu disebut dengan karsinogen. Dan tahap-tahapnya ya, itu ada tahap yang disebut dengan transformasi atau inisiasi ya istilahnya. Kemudian ada progresi, kemudian proliferasi. Proliferasi sudah berkembang. Jadi kalau sudah proliferasi, sudah membelah-belah, nah itu cukup sulit untuk bisa kembali ke fase yang awal. Next. Nah ini mitosisnya ya. Jadi kalau kalian lihat pada gambar yang di depan itu limfoma, berarti benign atau maligna? Benign. Benign. Ya. Maka pada gambaran ini adalah tumor jinak yang menjangkit pada limfosit. Kalau kita lihat limfositnya ini ukurannya macam-macam. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Intinya juga ada yang besar, ada yang kecil. Nah ini ciri khas pada neoplasia. Next. Nah ini. Terus next. Kapan? Pertanyaannya. Kapan sel itu bisa berhenti atau tidak memiliki potensi untuk berkembang secara tidak terkontrol? Kapan sel itu mati? Kapan sel itu hidup? Jumlah kromosom kita ada berapa? 46. Berapa pasang? 23. Ada kromosom untuk sel somatik, ada seksual. Ya. Dan pada kromosom kita itu 2 pasang ya. Bentuknya bangunannya itu ada 2 pasang kanan dan kiri. Setiap ininya terdiri dari bulir-bulir kromatin. Dan pada kromosom, ini kalian perlu tahu ya. Ada bagian tertentu pada kromosom, yaitu pada bagian ujung. Pada bagian ujung kromosom itu yang disebut dengan telomerase. What is telomerase? Telomerase adalah kumpulan protein pada kromosom yang terletak pada caps kromosom, pada topi kromosom, pada ujung kromosom, di mana menentukan usianya. Kalau telomerase itu habis, maka selnya mati. Sampai sini paham? Kalau telomerasenya itu semakin habis, maka umurnya semakin pendek. Kalau telomerasenya itu panjang, maka usianya juga semakin panjang.
Sampai sini paham? Paham, dokter. Maka kalau orang meninggal, ini tak kajian patologi loh ya, bukan kajian agama, nanti disalahkan lagi. Jadi kalau kajian patologis, sel itu akan meninggal, sel itu mati apabila telomerasenya ini semakin pendek. Pada riset-riset yang terbaru, jadi pengennya itu sel itu immortal, jadi menciptakan manusia-manusia yang nggak bisa mati atau immortal. Pada patologi itu sudah ada namanya sel immortal. Siapa itu? Sel kanker. Sel kanker itu memiliki telomerase yang sangat banyak, sehingga dia bersifat immortal. Jadi nggak bisa mati sendiri. ACPA mati nggak bisa. Jadi harus dibunuh. Maka opsinya itu harus dibunuh. Maka pada terapi-terapi kanker itu kenapa harus ada intervensi? Nggak bisa kita terapi kanker itu dengan mendengarkan musik biar bahagia dan segala macam, itu hanya menolong. Harus dibunuh sel-selnya itu. Apakah dengan kemoterapi, apakah dengan radiasi atau terapi seluler untuk meningkatkan natural killer, NK cell. Jadi telomerasenya itu sangat panjang sekali, sehingga sel kanker itu sangat istimewa. Keistimewaan pertama pada sel kanker adalah immortal. Selama darah mengalir, selama oksigen ada, selnya tidak akan mati. Karena apa? Telomerasenya ini panjang sekali. Dan pada sel kanker dia itu bisa replikasi telomernya. Jadi kalau kurang tambahin aja. Ya. Jadi kalau usianya mau mati dia diperpanjang lagi, bisa diperpanjang. Jadi gak mati-mati, bayangkan. Jadi kalau sel kanker itu dibiarkan tidak akan pernah mati. Next. Sehingga apabila terjadi sel-sel yang tadi immortal, oh baik dong, gak bisa mati, orang gak bisa meninggal. Ternyata tumbuhnya ya kebanyakan. Akhirnya ya begitu tadi, terjadi kanker. Sel-sel yang awalnya berfungsi untuk pelapis kulit jadinya bisa beda, bentuknya bisa beda, dan lain-lain. Next. Sudah habis dokter PPT-nya. Ante. Sudah, ini terakhir. Oh, tidak terasa ya. Mungkin kalian juga terasa ya, saya aja nggak terasa. Ada pertanyaan sampai sini. Jadi teori neoplasi ini nanti dibagi menjadi dua ya. Dua pertemuan maksudnya. Untuk pertemuan kedua nanti kita bahas sel-sel yang lebih spesifik, kemudian perkembangan-perkembangan fase-fase perkembangan neoplasia dan bagaimana kanker itu bisa bertahan hidup. Sebelum beranjak pada materi selanjutnya, yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah memang tadi itu bahwa tidak selamanya kematian itu menyedihkan atau jelek. Contohnya untuk kasus neoplasia, justru karena ada yang mati kita tertolong. Nah, membunuh satu untuk menyelamatkan 1000. Nah, sehingga dalam proses tubuh yang homeostasis, yang fisiologis, itu bukan berarti tidak ada yang patologis. Ada ternyata, cuman tidak berlebihan. Kemudian jumlah sel yang mati dan hidup ini harus seimbang. Kalaupun itu terjadi, kemudian kanker itu terbentuk, ternyata yang terbentuk itu adalah super sel, mutan, istilahnya apa ya? Kalau bahasa film-filmnya apa ya? Mutan ya, atau
nggak bisa mati. Jadi keistimewaan pertama dari sel kanker adalah nggak mati-mati. Kemudian yang kedua, keistimewaannya adalah dia bisa membangun infrastruktur sendiri, mandiri. Jadi kalau kanker itu berkembang, maka dia akan membentuk pembuluh darah itu. Gimana caranya? Di sana nggak ada pembuluh darah, jadi ada pembuluh darah. Jadi pada teori selanjutnya, materi selanjutnya itu ada yang namanya hipervaskularisasi. Jadi kanker itu nggak punya duit, tapi gimana caranya duit itu ngalir ke sana. Itu sangat-sangat mandiri. Dia nggak punya pembuluh darah, tapi gimana caranya oksigen bisa nyampe ke sana? Dengan cara membangun infrastrukturnya. Pembuluh darah yang nggak ada jadi ada. Itu keistimewaan kedua. Keistimewaan ketiga, dia itu bisa kemana-mana. Jadi kalau dia sudah nggak mati-mati, kemudian eh, apa bisa membangun infrastruktur sendiri ya. Terus dia bisa kemana-mana lagi. Bayangkan, bagi sel-sel yang di sekitarnya yang masih normal, yang waktunya mati, dia pasti merana. Waduh, kita waktunya mati. Ternyata luar biasa ya, enak ya. Ini kayak kita ini lihat orang lain nih, enak ya jadi kamu kaya, duitnya banyak dan lain-lain. Belum tentu. Kayak sel yang tadi. Selnya melas ya, sudah waktunya mati ya. Kemudian dia juga jauh dari pembuluh darah, nggak bisa cari oksigen ya. Lihat tetangga bisa bikin pembuluh darah baru, kemudian nggak mati-mati. Wah, kurangnya apa? Tapi ternyata apa? Kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, kita tinjau dari kacamata perbesaran analisis masalah yang lebih besar. Ternyata nggak juga. Enak wis mati aja. Karena untuk menyelamatkan organ-organ yang lain. Sehingga hikmahnya adalah nggak usah iri dengan orang yang lain. Bisa jadi kehidupan orang lain yang lebih enak dari kita itu, kalau itu terjadi di kita, belum tentu hasilnya sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kultum malam hari ini. Semoga semua yang saya sampaikan mudah dicerna, mudah diingat oleh teman-teman sekalian. Ya minimal menghafalkan tadi karsinoma atau sarkoma ya, ya nggak apa-apa minimal. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan di-share untuk link post testnya. Waktu 3 menit. Ini kelas apa ya? Kelas B, dokter. Oh, kelas B aja ya?
Kalau sudah selesai, ini adalah link QR code untuk absensinya, silahkan di-scan ya. Sendiri-sendiri di device masing-masing. Oke, sudah ya? Baik, jika sudah selesai untuk absensi dan postesnya, jika tidak ada lagi yang didiskusikan untuk kuliah, saya akhiri sampai saat ini dan kita kembali lagi ketemu pada pertemuan berikutnya mengenai neoplasia 2. Ingat bahwa nanti setiap pertemuan saya pasti ada pretest dan posttest. Tapi untuk yang materi neoplasia 2 karena nanti cukup banyak, kemungkinan ada mid test ya. Ada pretest, ada mid test, ada post test. Sehingga tetap upayakan maksimal untuk menyimak materi-materi yang akan kita sampaikan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, dokter. dokter.